Ini Ismail. Menjadi pemimpin adalah harapannya. Dia ingin menjadi pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz, yang mana ketika beliau memimpin, rakyatnya sama sekali tidak ada yang miskin. Dan ini Edi, dihukum, bolos masuk kelas, sudah menjadi kebiasaannya. Dia bersyukur masuk pesantren, karena bagi Edi, di sini dia mempunyai harapan untuk dirinya dan Indonesia. Mereka bersahabat dengan Amrul. Yang ini Amrul. Harapan dan cita-cita mereka sama, yaitu ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Tapi cita-cita mereka masih terhalang oleh dinding pesantren. Dan inilah kisah mereka. Saya tidak tahu bagaimana nasib saya. Seandainya mungkin di luar, Kak. Tidak tahu mungkin yang dibilang Al-Quran dan Al-Hadis. Dan kemungkinan besar saya masuk penjara gara-gara mengonsumsi narkoba. Apalagi nasib bangsa kita ini nggak jelas, nggak tahu bagaimana jadinya nanti. Pemimpin kita juga nggak jelas, orang cuma taunya janji, jina janji. Saya setuju dengan itu. Sekarang kita lah penerus generasi bangsa, pemimpin di masa depan yang harus siap dengan kehidupan di luar. Maka dari itu, karena ujian akhir kita tinggal beberapa hari lagi, bagaimana bersama kalian? Kalau saya ya, insya Allah siap ja ke Pratonji. Jangan diremehkan hal seperti ini. Siapa tahu kalau hasil ujian kita bagus, bisa membantu dengan hasil ujian akhir kita nantinya. Betul itu, Amrul. Jangan kau remehkan sesuatu yang kecil, karena sesuatu kecil itu bisa menjadi besar. Apa tong kau setahu Jako? Kau ya bagaimana? Kalau saya sih siap tidak siap, tetapi selalu juga usahakan. Walaupun sudah gagal 2 kali, dan ini yang menentukan nasibku. Makanya kita dikasih kesempatan untuk belajar dan mengubah segalanya. Suara kesuksesan sudah terdengar. Ayo kita pergi. Edi, kenapa kok? Tahu Kak, aku rasa jangan sampai nanti gagal ke nanti kalinya. Tidak bisa Pak juga sama kalian. Mari kita merubah dunia. Apapun yang terjadi di antara kita, kalah atau menang, aku akan tetap merubah dunia bersama kalian. Saya akan merubah bangsa ini dan kalian. Oh iya, satu lagi. Kekalahan bukanlah kegagalan terburuk. Karena kekalahan sebenarnya adalah ketika Anda memutuskan untuk mengakhiri langkah. Kalau kamu mau melangkah bersama kita, maka perubahan dunia akan dimulai. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba.
pembagian hasil praujian akhir. Disinilah penentuan untuk Edi, Amrul, dan Ismail untuk melanjutkan cita-cita mereka. Apa yang kalian pegang itu adalah hasil praujian kalian. Apapun hasil kalian hari ini, itu semua hanyalah sebuah batu loncatan di ujian akhir kalian. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan anggap remeh hasil ini. Nah, sekarang buka hasil kalian dan renungkan. Tidak ada kemiskinan seperti Umar bin Abdul Aziz, yang sama sekali rakyatnya tidak ada yang miskin. Kalau menurut saya, pemimpin itu seperti Rasulullah SAW dan sifatnya jujur, adil, dan juga bijaksana. Jikalau kalian ingin merubah dunia dan ingin menjadi seperti mereka, maka bangunlah dari tidur panjang kalian. Jangan hanya mimpi-mimpi dan hayalan kalian saja. Jikalau seandainya anak bangsa di negeri kita ini seperti kalian semua, Rasulullah akan tenang mendengar cita-cita kalian semua. Tapi nilai kami Bukan cuma nilai kalian yang jelek seperti ini. Ini hanyalah rekayasa saya saja. Sama halnya dengan negara kita ini. Semuanya hanyalah rekayasa yang disunrapi oleh para pembesar-pembesar yang kerjanya nyatir di kursi yang ber-AC. Sedangkan rakyatnya yang menderita kepanasan. Dan mereka yang memberikan janji-janji palsunya terhadap rakyatnya. Katanya, mereka yang memperbaiki negeri ini. Tapi mana? Mana? Yang ada hanya cuma memperbaiki, yang susah hanya menjadi tambah susah, dan yang kaya menjadi tambah kaya. Maka dari itu, kesuksesan bukanlah dilihat dari hasil ujian akhir kalian nantinya. Kesuksesan ada pada diri kalian. Kalau kalian ingin menjadi pemimpin di negeri ini, maka jadilah Islam yang kafah, yang mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis Sahih, memiliki ilmu pengetahuan tinggi, dan percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka daripada itu, jika kalian ingin menjadi pemimpin-pemimpin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, layaknya Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pemimpin-pemimpin seperti itulah yang sebenarnya kita cari. Ingat itu. Sekarang pergilah. Perjalanan kalian masih panjang, dan semangatlah belajar agar cita-cita kalian tercapai. Paham ya? Paham. Semangat mereka pun kembali. Mereka pun sadar bahwa perjalanan mereka bukan hanya sampai di sini. Masih panjang perjalanan yang harus mereka tempuh.
Tetapi mereka tidak lupa untuk menitip pesan kepada Allah. Inilah mereka, Edi, Ismail, Amrul, calon pemimpin masa depan.